Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah terkait sholat ini. Iya. Apabila ada sholat berjamaah, kemudian imam batal karena buang angin, tapi dia malu untuk Iya. untuk membatalkan sholatnya begitu ya, karena memang terkait dengan makmumnya. Betul. Nah, ini bagaimana hukumnya, Kiai? Artinya dia batal, kemudian dia harus mengulangi sholatnya kembali, dan bagaimana hukum dari sholatnya makmumnya? Iya. Yang harus diingat bahwa ketika imam batal sholatnya karena apapun, itu makmum masih boleh dan bisa melanjutkan sholatnya. Itu dengan dua cara. Dia bisa meneruskan berjamaah kalau ada orang lain yang menggantikan. Jadi contoh ini pertama kali terjadi itu ketika wafatnya Sayyidina Umar. Jadi kasus ini imam tidak bisa melanjutkan sholatnya di dalam fikih. Itu berlandaskan kepada tragedi pembunuhan Sayyidina Umar di Masjid Madinah. Ketika itu kan Sayyidina Umar ditusuk kan. Karena ditusuk Sayyidina Umar berdarah, dia roboh. Maka beliau tidak bisa lagi menjadi imam. Tapi hari itu kan digantikan oleh sahabat lain yang melanjutkan sholat berjamaah. Sehingga makmum ini bisa melanjutkan dua sholatnya. Sholat yang menjadi kewajibannya kepada Allah dan sholat wajib tadi dalam keadaan berjamaah. Jadi idealnya memang kalau imam tidak bisa meneruskan sholat, dia harus keluar. Kenapa harus keluar? Sebenarnya dia tidak berpengaruh itu kepada sholatnya makmum, tetapi berpengaruh kepada keabsahan berjamaahnya. Jadi kalau dia teruskan, ini kan sholat dia sudah batal, dia nggak bisa jadi imam. Kalau dia tidak memberitahu makmum, maka makmum itu berkeyakinan loh bahwa imam itu sholatnya tetap sah. Ya kalau sampai assalamualaikum, ya sholatnya makmum tuh tetap sah. Tetapi imamnya berdosa kan? Kenapa? Berbohong kepada makmum. Ya, kemudian melakukan hal yang dikatakan abas sia-sia di dalam sholat. Itu tidak boleh. Makanya kalau seorang imam itu batal sholatnya karena apapun alasannya, dan makmum itu kan nggak akan bertanya imam tadi kenapa, sudah paham lah kalau dia keluar dari pengimaman bahwa imam ini batal. Makanya ini juga perlu diingat oleh para pemirsa, yang sholat di belakang imam itu harusnya orang yang bisa menjadi imam. Jadi jangan sampai nanti begitu imamnya memisahkan diri dari jamaah, tiba-tiba seperti kereta api yang kehilangan lokomotif nih, ya semua orang nggak ada yang maju, dan bahaya kan kalau lirik-lirikan dorong-dorongan batal sholatnya, terus ngomong kamu yang maju, jangan saya dong lah, itu kan batal sholatnya. Maka ini kepada semua pengurus masjid itu mulai ditertibkan. Yang di belakang imam satu atau dua orang itu adalah orang yang layak dan mampu untuk menggantikan imam. Jadi kalau kasusnya seperti ini, imamnya itu berdosa kalau dia tidak keluar. Karena apa? Karena nanti makmum punya prasangka sholatnya tetap berjamaah kan? Padahal dia sudah kehilangan pahala berjamaah karena sudah hakikatnya sudah tidak ada imamnya. Keluarlah Anda dari mihrab tempat Anda sholat, dan itu tidak berpengaruh apapun. Biarkan orang lain yang maju ke depan. Atau, ini jangan sampai semuanya terjadi ya, nggak ada yang bisa menyelesaikan sholat jamaah. Ya sudah, maka masing-masing makmum sholat sendiri-sendiri, dan sholatnya itu tetap sah. Oke, tapi biasanya yang nanti akan menggantikan imam itu adalah dua orang yang ada di belakangnya. Yang ada di belakangnya. Sebenarnya siapa saja boleh. Tapi kan dalam sholat itu kita diminta untuk membatasi gerakan. Sehingga kalau yang terlalu jauh, dia kan perlu melakukan gerakan lurus, gerakan ke samping, kayak baris berbaris jadinya. Makanya yang lebih praktis dan utama itu yang paling belakang. Begitu ini keluar, dia cukup melangkah ke depan dan menjadi imam. Oke, baiklah. Ini masih terkait sholat berjamaah, Kiai. Biasanya ini untuk para pegawai ya, para karyawan. Kalau kemudian ingin sholat berjamaah, tapi kemudian waktu sholat berjamaah itu tidak bersamaan dengan waktu breaknya, waktu istirahatnya. Nah, sebetulnya mana yang lebih dianjurkan, Kiai? Apakah kemudian mendahulukan sholat berjamaah, ataukah menunggu waktu saat break begitu ya? Karena kalau kemudian kita menggunakan waktu untuk sholat di saat kita masih bekerja, apakah itu juga nanti akan
melanggar Iya. kewajiban kita sebagai Iya. karyawan, ibadah kerja kita. Iya. Ini jawabnya harus hati-hati. Jangan sampai nanti dimanfaatkan untuk yang suka mengakhir-akhirkan. Jadi begini, kita pernah membahas tentang sholat berjamaah juga di episode Gapai Kemuliaan beberapa waktu yang lalu. Dan kita sudah menjelaskan madhab mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu tidak wajib. Iya. Dia hanya afdol tetapi memiliki pahala keistimewaan yang luar biasa. Maka sebaiknya dan seharusnya tidak kita tinggalkan. Tetapi pada saat yang sama, menepati kontrak itu juga perintah Al-Quran. Aufu bil uqud. Apa yang sudah diakadkan, ditransaksikan, terjadi pengikatan antara dua pihak, itu juga wajib untuk ditaati. Maka persoalannya sebetulnya itu tidak serumit apa yang kita bayangkan. Yeah. Misalnya hari ini waktu break itu katakan jam 12 sampai jam 1. Tetapi kita tahu kan sholat duhur sekarang 20 menit sebelum jam 12. Kalau saya mau berjamaah sebetulnya bisa diatur kan. Oleh siapa? Oleh pengurus masjid di perusahaan tersebut. Nanti waktu berjamaahnya azannya tetap 20 menit sebelum jam 12. Tapi sholatnya nggak ada larangan untuk memperpanjang jarak antara azan dengan iqamah. Beri kesempatan para jamaah, karena kita semua tahu mayoritas breaknya nanti jam 12. Kita sekarang zikir, baca Quran, atau bikin tausiah sebelum sholat. Nanti orang yang lain itu bisa datang saat waktunya sholat berjamaah. Itu adalah sesuatu yang paling ideal. Yang kedua, bicara dengan atasan. Gitu loh. Misalnya pekerjaan itu sebetulnya berkaitan dengan waktu tertentu. Dia katakan, ya Pak, Bos, boleh nggak sekarang 11:30 saya break dulu. Nanti 12:30, mestinya kan saya jam 1, 12:30 saya sudah mulai bekerja lagi. Ini biasanya pekerjaan yang hasilnya itu beriringan dengan waktu, kayak tenaga konveksi misalnya. Kalau dia ada di depan mesin, maka jadi itu celana. Dia ada di depan mesin, jadi itu baju. Dia katakan, boleh nggak saya mau berjamaah dulu nih 11:30. Nah, ada atasan yang robis rohli sodri itu. Ya, memang dadanya itu luas. Apalagi kayak dengan, oh nggak apa-apa, silakan nanti balik jam 1 juga nggak apa-apa kok. Wah, ini HRD yang kayak gini cepat masuk surga nih. Tapi kalau mengatakan nggak apa-apa jam 12:30, oke. Tapi kalau tidak, maka kewajiban untuk menepati akad tersebut itu diutamakan kalau nanti berbahaya kepada kinerja dia. Karena sering-seringan nih 11:30 keluar ditandain nih. Terus begitu akhir bulan bonusnya dikurangi. Yang tentu istrinya cemberut kan pulang ke rumah. Tidak sesuai ekspektasi. Atau bahkan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Nah yang seperti itu agama itu luas. Kerjakan sampai jam 12, Anda tidak bisa berjamaah, Anda berjamaah dengan orang lain di musola perusahaan itu. Anda tidak mendapatkan orang yang bisa diajak berjamaah, maka pintu surga itu ada banyak. Mungkin Anda tidak mencari pintu surga dengan sholat berjamaah, tetapi menjaga kualitas pekerjaan Anda yang bisa mensejahterakan anak dan istri, itu juga kunci untuk masuk surga selama Anda tetap sholat. Oke, menyambung pertanyaan tadi Kiai. Artinya kalau sholat berjamaah itu sebetulnya tidak ada keutamaan waktunya. Artinya tidak harus langsung setelah azan langsung sholat berjamaah. Kalau dalam kondisi ideal tentu. Begitu azan diberi jarak kan untuk sholat-sholat yang diharuskan, dianjurkan sholat rawatib. Misalnya kayak duhur. Itu kan sunnahnya memang 4 rakaat gitu loh. Ketika 4 rakaat tentu jaraknya kan lebih panjang. Kalau kemudian setelah 4 rakaat kira-kira 10 menit dia iqamah, itu fi awwalil waqti. 20 menit untuk urusan hidup sekarang, itu saya mengatakan tetap pada awal waktu. Jadi pertimbangannya itu Mbak Eva sebetulnya kepada kepantasan dan norma yang ada dalam hati. Agama tidak seketat itu, tapi juga jangan lengah kemudian Anda mempermudah sholat berjamaah jam 2 siang. Nah, gitu loh. Itu juga salah gitu ya. Salah bukan berarti berdosa, tapi menggampang-gampangkan. Apalagi jam 2:30 atau apalagi jam 2:30, sementara breaknya tadi itu kan tetap jam 12 gitu. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.